selamat datang di podcast Bangku Sekolah. Oke, jadi di video kali ini kalian lihat sendiri, aku kedatangan guest star adik-adik kelas yang baru aja kemarin keterima di SMA kita. Sebelum kita membahas lebih lanjut, bolehlah kita kenalan dulu nih sama teman-teman adik-adik kelas. Boleh dari siapa nih kenalan? Dari Denny. Oke. Perkenalkan, nama saya Denny Kurniawan, asal sekolah SMP 3 Singorojo dari gugus Saturnus. Perkenalkan, saya Jess Syahadat, kerap dipanggil Jess. Saya dari SMP Negeri 16 Semarang, dari gugus Mars. Oke, jadi namanya Denny sama Jess ya. Boleh. Oke, sekarang aku mau spill nih apa yang mau kita bahas di episode kali ini. Di episode kali ini kita mau bahas tentang MPLS. Jadi kemarin Denny sama Jess habis MPLS ya? Iya. Oh, jadi kita bakal ulik-ulik lebih dalam. Siapa tahu teman-teman semuanya tuh penasaran gitu kegiatan di SMA kita. Bahkan aku pun penasaran karena aku nggak ikut MPLS ya. Jadi aku mau tanya nih ke Jess, ke Denny, pengalaman MPLS kemarin gimana sih? Berlangsung berapa hari dan gimana perasaannya waktu ikut MPLS? Jadi tuh kita MPLS selama 3 hari. Mau diceritain nggak apa aja nih yang kita lakuin di MPLS? 3 hari, dari hari apa tuh? Jess? Dari hari Senin, Kamis, Sama apa tuh? Kok Senin ke Kamis? Senin, Selasa, Kamis. Oh iya, Senin, Selasa, Kamis. Berarti 3 hari ya? ya. Terus 3 hari itu kegiatannya apa aja sih, Den sama Jess? Di hari Senin, tanggal 17 Juni kita ngelakuin MPLS hari pertama nih. Iya, day one. Tentunya kita melakukan apel pembukaan MPLS. Oh iya, itu wajib. Terus habis upacara atau apel kita sarapan di masing-masing ruangan. Kalau aku ini ada di ruangan GSG, kalau Denny sendiri? Saya di ruangan media. Oh, kalian beda ruangan ya? Iya, beda karena beda gugus, Kak. Oh, berarti modelnya dibedain gitu. Kirain satu angkatan tuh jadi satu gitu. Enggak ya ternyata. Terus di materi pertama saya dapat materi perkenalan diri dan lingkungan sekolah. Iya. Jadi tuh di sini diterangin apa aja nih di SMA ini tuh ada apa aja gitu kan, Kak. Terus diterangin siapa nama guru atau struktur guru dari ketua, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau yang mengatur guru bahasa Indonesia, guru matematika, guru IPA dan lain-lainnya. Oh, berarti lebih ke pengenalan Lingkungan. profil sekolah Iya, gitu iya. ya. Kalau dari Denny sama nggak materinya? Saya sama, Kak. Oh, sama juga pengenalan. Boleh lanjut habis itu kegiatannya? Istirahat. Terus abis itu di materi kedua itu kita membahas intra sekolah. Oh, itu lebih ke apa tuh intra sekolah? Lebih ke apa sih, kita itu 3 tahun di sini kita harus belajar apa aja gitu. Kayak di semester ini kita pakai kurikulum apa, kan pakai kurikulum merdeka nih, Kak. Otomatis kita banyak melakukan proyek yang kita bakal lakuin selama 3 tahun. Terus kita dikasih pengertian kalau IPA dan IPS di antara SMP sama SMA itu Bedanya berbeda. apa gitu ya? Iya. Jadi lebih ke gambaran planning 3 tahun ke depan kalian di sini gitu ya. Oke, setelah materi intra nih kalian lanjut lagi materi atau kegiatan apa? Cara belajar efektif. Oh, jadi lebih apa tuh? Maksudnya penasaran. Kan gini, Kak, kita itu kan sebagai murid nih punya 3 cara berbeda. Dari kita bisa belajar nangkep langsung dari kita membaca, kita melihat gitu, atau kita mendengar dan kita mempraktekkan langsung. Jadi tuh masing-masing punya cara belajar yang berbeda. Iya, benar. Terus masing-masing siswa juga bisa nangkep materi dengan mudah dengan cara yang berbeda. Oh, jadi lebih kita tuh diajarin biar kita nanti belajarnya lebih enak ya, karena kita dikenalin nih cara-cara belajar yang efektif. Terus di hari Senin ya berarti ya? Iya. Udah selesai atau lanjut nih kegiatannya? Udah selesai, habis itu kan kita istirahat kan, Kak. Iya. Habis itu refleksi dari kelas kita. Oke, jadi di hari pertama udah berjalan lancar nih ya. Lanjut ke hari apa tadi? Kamis atau Selasa? Selasa. Lanjut ke Selasa, kegiatannya apakah sama atau lebih menarik? Masih sama? Menurut saya masih sama karena materi-materi. Iya, materi jadi terkesannya sama aja gitu ya. Tapi pasti beda dong materinya. Apa aja tuh coba?
Wiyata Mandala materi pertama. Oh, materi pertama Wiyata Mandala. Jujur aku udah kelas 12 belum ngerti nih Wiyata Mandala itu apa. Boleh gak sih dijelasin Wiyata Mandala itu apa? Jadi Wiyata Mandala itu tuh dikenalin lingkungan belajar. Jadi tuh dari Budian mengenalkan kalau SMA Singorojo ini tuh termasuk Wiyata Mandala, yaitu tempat kita mencari ilmu. Kayak mencari ilmu tuh tergantung diri kita gitu Kak. Kita serius enggak menjalaninya. Terus selanjutnya kan udah nih Kak, udah dijelasin, terus kita istirahat. Di materi kelima kita dijelasin tentang ekstrakurikuler. Oh, jadi pengenalan ekstra di sekolah kita apa aja gitu ya? Gitu. Terus apa nih yang kalian dapat dari ekstra dari sekolah kita? Jadi yang saya dapat dari ekstra itu sebenarnya di materi ini kita nggak terlalu banyak membahas ekstra, tapi cenderung lebih ke berorganisasi. Oh, jadi sekalian ekstra, sekalian bahas organisasi gitu ya. Terus isi materinya boleh diceritain dikit aja. Boleh dong. Jadi kita ini diajarin apa sih manfaat berorganisasi bagi keberlangsungan hidup kita di masyarakat, atau apakah organisasi itu beneran bermanfaat sih bagi kita gitu kan. Ya, saya nangkepnya sih gini ya. Jadi tuh organisasi itu membawa kita kayak baiklah bagi Pokoknya positif gitu ya, lebih banyak positifnya timbang negatif. Oke, jadi bener sih guys, karena 3 tahun sekolah itu selain teman-teman sekolah, teman-teman kelas nih, kita harus berorganisasi gitu. Bener, harus sebenarnya nggak wajib, tapi apa salahnya gitu kita organisasi, karena ya biasanya di organisasi sekolah itu banyak manfaatnya, sering dapat info ABCD, terus ada teman, pengalaman. Terus juga ini Kak, kayak misal kita itu ikut organisasi, kita kan melatih kedisiplinan kita, kerjasama kita, toleransi kita, komunikasi loh, ya bener bener gitu. Banyak sih manfaatnya. Oke, setelah materi organisasi, kalian dapat materi apa lagi nih? Di materi ke-6 kita mendapatkan budaya lokal atau GSM. Oh, full materi ya Full kalian materi. ya. harus nggak bosen ini. Terus isi dari materi GSM itu apa sih? Oh, mungkin teman-teman semuanya belum tahu ya GSM itu apa. Boleh ya diceritain teman-teman dikit? belum tahu GSM itu apa? GSM itu gerakan sekolah menyenangkan. Apa tuh? Menarik juga. Jadi di sini kita tuh diajarin di GSM tuh kita melakukan apa aja gitu. Contohnya kayak misal nih Kak, ada suatu ruangan kelas. Kalau cuman dicat polos, pasti kesannya apa? Bosen Dan ya. kita melihatnya kok itu aja Boring, gitu kan. kayak sekolah pada umumnya belajar setiap hari berangkat pagi, pulang sore gitu ya. Jadi di sini tuh kita diajarkan untuk berinovasi, melatih kreativitas kita, melatih mengeluarkan ide-ide kita. Terus kita juga diajarkan untuk belajar keluar ruangan supaya kita tuh nggak jenuh di dalam ruangan. Ya, jadi belajar itu nggak tentang di kelas, pasti bisa di alam dan di mana. Oke, lanjut materinya. Materi lagi nih. Enggak Kak, ini udah Alhamdulillah. udah istirahat terus refleksi balik kelas. Alhamdulillah Materinya selesai. Karena hari kedua tak lihat-lihat materi semua ya. Materi full. Oke, jadi MPLS tuh lanjut di hari Kamis ya guys, karena kebetulan di hari Rabu itu kalian libur. ada hari yang buat kita Ya, hari Kamis nih harusnya sih lebih fun ya. Maksudnya bukan berarti kemarin nggak fun, cuman lebih ke berbeda. ice breaking mungkin. Boleh diceritain nggak hari Kamis kalian isinya apa aja? Jadi di sini kita kayak biasa Kak, apel begitu, terus sarapan bersama di dalam ruangan bersama wali kelas gitu. Terus abis ini kita ada beda nih Kak, kan dari kemarin kita materi begitu. Kalau di sini itu kita ada outbound. Ini pasti yang ditunggu-tunggu sebenarnya di MPLS, kegiatan outdoornya. Oke, boleh diceritain nggak sih satu hari itu outdoornya apa aja? Jadi di sini kita ada 5 atau 6 pos. Jadi kita kan ada gugus 1, 2, 3 sampai 6. Ya. Jadi di masing-masing pos itu diisi oleh 1 gugus. Di gugus pertama kita di musola. Boleh diceritain dong Den? Gugus pertama itu materi tentang keagamaan. Oh, jadi sesuai tempat ya. Jadi posnya di musola, terus juga kegiatannya berhubungan dengan agama. Terus berarti itu modelnya giliran gitu ya, karena satu pos kan satu gugus. Di rolling. aku lupa bilang, ngomong-ngomong dari 6 pos itu diambil dari kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka itu punya 6 tema dan
sekolah ini menciptakan 6 pos yang masing-masingnya berisi tentang tema-tema itu. Oh iya, oke, bagus banget sumpah konsepnya. Terus boleh ceritain nggak masing-masing pos atau lebih singkatnya nih di antara berapa pos tadi? 6 pos tuh mana yang bikin kalian excited, bikin kesel, seneng, pokoknya paling seneng di pos yang mana gitu? Boleh Denny dulu. Menurut saya pos ketiga sih kak. Pos ketiga isinya apa deh? Waktu kita main bola gitu. Iya, bola. Oh, bukan bola. Oh iya, aku kemarin sempet lihat sedikit tips sedikit. Emang balonnya tuh diapain gitu loh? Jadi kita dibagi dalam satu gugus itu ada dua sangga. Terus cewek-cewek gitu kan, kak, cewek-cewek, cowok-cowok gitu. Terus kita itu di versus gitu ya kak ya. Lawan gugus satu, iya. gugus dua gitu. Sangga satu, sangga dua itu dilawanin. Terus di permainan ini kita Gimana mainnya? Spill Iya, gitu. spill Soalnya mainnya. kalian tuh kayaknya excitednya di pos ini Iya. gitu. Balon dikasih Ikat. rapia, Rapia diikat, diikat ke kaki. diikat ke kaki, Iya. terus jadi kita itu baris gitu kan kak, ada gini loh teman-teman, 1, 2 gitu. Jadi pertama tuh mungkin ketuanya gitu ya kak. Iya. Nah yang Kapten. kapten nih, yang kakinya diikat itu ditaruh paling belakang. Jadi kita itu harus menjaga orang yang megang balon. Iya. yang kakinya megang balon gitu. Pantes. Kayaknya seru banget main guys. Aku liatin di pos 3 itu. Oke, jadi habis outbound itu kalian udah selesai atau ada kegiatan lain mungkin? Masih ada kegiatan materi kak. Habis outbound materi. Iya. Materi apa itu? Mungkin ini ya, pendidikan karakter. Ya. Lebih ke apa ya? Pembinaan karakter yang lebih baik gitu ya. Terus Kita aku lupa cerita. Jadi menurut aku di kegiatan MPLS ini ada kegiatan di mana kita diajarkan untuk bersimpati dengan yang lain gitu kak. oh, bersimpati. Berarti kalian itu kegiatan MPLS satu Bukan sisi cuma- untuk kalian, berarti satu Bermanfaat bagi untuk kita, orang lain juga. Emang kegiatannya apa, Jess? Jadi kita mungkin diminta tolong ya untuk membawa apa sih kak yang kayak bisa sembako iya, gitu sembako. Minyak. untuk membantu orang yang kurang Mampu. atau lebih membutuhkan Iya. daripada kita. Gitu. Jadi modelnya kalian pasti waktu kemarin dimintain tolong gitu buat bawa-bawa sembako guys. Jadi ini bagus banget kegiatannya karena satu MPLS untuk terus yang kegiatan lainnya juga untuk orang lain. Oke, kita udah selesai belum bahas hari ketiga? Udah, ini udah mau selesai nih kak, habis bakti sosial ya namanya itu. Oke, jadi sudah selesai nih Sudah dari ketiga selesai, ya. iya. Setelah 3 hari selesai itu kalian ada gak sih berfavorit kegiatan yang kalian tuh berkesan banget? Ada nggak? Aku sendiri ya pastinya teman-teman bisa tebak dong apa yang aku suka pasti outbound ya daripada Iya. materi-materi itu. Terus kalau Denny apa nih favoritnya atau sama kayak Jess? Mungkin sama kak. Sama ya, karena tadi sama-sama excited tuh membahas apa? Bola, Iya, itu kan tempatnya di outbound. Terus nih di antara cerita happy kalian tuh ada gak momen yang nyebelinnya tuh entah nyebelin kegiatannya, nyebelin temen-temennya. Iya, terus karena kan pertama kali ketemu ya sama Iya, temen Kak. ya. Diceritain dong apa yang Mulai dari nyebelin Denny dulu ya kak mungkin. Denny. Mungkin saya nggak ada sih kak. Gak ada yang nyebelin, Masih kok, Kak. semuanya baik sama Iya. Denny. Kalau dari Jess, Kalau dari aku kan kita harus beradaptasi nih kak. Mm-mm. Nah secara aku nggak kenal dong kak. temennya Dan temennya baru dan aku nggak tahu karakter mereka. Betul. Aku harus belajar karakter mereka gitu dan itu lumayan membuat aku kesel. Mungkin aku juga yang nggak terbiasa ya kak ya. Ya nanti ya ini kan lagi beradaptasi nih. Ya mungkin lama-kelamaan aku bakal terbiasa sama mereka dengan karakter kayak gitu. normal sih guys. Jadi Normal. awal-awal pasti ada kesel-keselannya, nanti ada momen-momen kangennya juga. Terus nih dari kalian MPLS 3 hari itu menyiapkan barang-barang pasti pada digosok barang-barang aneh-aneh kan? Iya, iya. Itu ada kendala gak sih dari apa aja yang pokoknya membuat kalian tuh wah kenapa susah banget gitu? Ada sih kak bikin lumayan bingung. Jadi dikasih dulu kita suruh bawa jajanan apa nih. Hmm. Nah
ya otomatis aku nanya-nanya nih Kak, sharing-sharing ke Iya. teman-teman aku, kalian bawa apa? Nah satu orang dengan satu lainnya itu berbeda, terus aku bingung nih pilih yang mana. Iya yang benar, mana salah benar. Iya Bener banget sih, seru banget sih sebenarnya. Kalau mau curhat sedikit ya, jadi di angkatan aku itu gak ada kegiatan kayak Denny, gak ada kayak kita Jazz. Jadi angkatan corona ya Kak. bener banget. Jadi aku inget banget guys, kegiatan MPLS waktu aku cuma Zoom. Jadi ngeliat adik-adik kelas sekarang tuh ya ampun, pengen Iri. sebenarnya, cuman gak apa deh, aku bagian wawancara aja. Ini kita ngejek aja sih. Oke, terus setelah kalian masuk nih ke dunia SMA, dunia sekolah yang baru, ada gak sih perasaan yang beda? Bukan perasaan sih, lebih ke kalian merasa lebih naik tingkat mungkin, atau intinya perubahannya ada gak sih? Aku dulu. Boleh ya. Kalau aku pribadi ada Kak, karena saat SMP itu tuh kita bisa sih santai jam 6 begitu. Tapi saat aku SMA aku harus bangun jam 4, aku harus mandi, aku harus nyiapin pelajaran yang lebih banyak daripada SMP gitu. Aku harus belajar banyak materi daripada SMP. Pasti itu membuat aku, oh ini aku udah SMA nih, aku nggak boleh kayak dulu lagi. Langsung sadar ya? Iya, jam 4 sadar. langsung sadar aku udah SMA. Dan jadi Denny ada gak sih perubahan yang dirasain gitu? Pribadi menurut saya ada sih Kak, dari lingkungan sekolah. Oh ya lingkungannya beda. Kalau teman-teman Denny banyak yang ganti atau masih sama nih? Kalau dari SMP saya itu banyak sih. Banyak ya. Iya. Beda nih sama Jess, kesini temennya baru semua. Iya. Tapi gak apa-apa. Ini kita belajar iya, ya. iya. Oke, kita lanjut. Oh iya, kalian itu selama MPLS dibimbing sama siapa? Didampingin sama siapa? Sama OSIS. Oh, sama OSIS. Sekarang aku mau tanya nih, dari pengalaman MPLS, kalian ada gak sih saran atau pesan apapun itu untuk kakak-kakak OSIS yang nanti mungkin dilihat nih videonya, boleh saran, boleh kesan? Mungkin kesannya sama ya Kak. Iya kan mungkin Iya. kesannya sama. Jadi aku aja ya Kak yang mewakili. Iya, yang oke. Jadi kesan saya itu MPLS tuh menyenangkan. Terus kakak OSISnya juga enggak yang kayak galak gitu. Kamu jangan terbatas loh ya, ngomongnya was aja. Jadi iya, terus iya beneran, tapi beneran gak galak Kak. Oh. Asik dan friendly sih ya kan Kak. Terus buat pesan sendiri, semoga MPLS selanjutnya buat adik-adik kelas yang selanjutnya ditambahin game-gamenya gitu, kayak materi itu bukannya nggak menambah wawasan kita ya, cuman kita sebagai ini Remaja kan tuh lebih asik kalau outbound gitu. iya, lebih asik kalau kita bermain game gitu daripada kita harus duduk mendengarkan materi. Itu kakak-kakak OSIS, sedikit saran dari Jess. Mungkin Jess juga tahun depan bisa nyusul ya buat dampingin adik-adik Iya, mungkin. kelas MPLS. Oke, dari MPLS terakhir nih guys, minta kesan kalian nih selama 3 hari MPLS. Boleh kesan 1-2 kata, boleh deh. Menyenangkan, terus juga melelahkan, terus ada yang bikin bingung, Kesel, terus kadang-kadang mendapatkan cerita baru, pengalaman baru, teman baru. pasti. Kalau dari Denny kesannya Mungkin asik, asik. nambah teman. Nambah teman, betul. Oke, dari pertanyaan-pertanyaan ini terima kasih Jess, terima kasih Denny. Terima kasih kembali Kak. Sudah jawab ya, udah maksudnya berkenan untuk cerita. Oke teman-teman semua, dari video kali ini kita bisa rangkum MPLS tahun ini alhamdulillah lancar. Alhamdulillah sudah nggak terpatok sama Corona, COVID-19. iya. Ya alhamdulillah banget ya teman-teman bisa bersosialisasi. Oke, terima kasih sebelumnya dari saya. Mohon maaf ya apabila selama podcast kita ngomongnya kurang berkenan di hati penonton. Terakhir kata-kata dari aku buat kalian, tetap semangat ya sekolahnya. Jangan patah semangat buat lanjutin 3 tahun ke depan. Selamat belajar. Oke guys, terima kasih sudah nonton podcast Bangku Sekolah. Tetap dukung channel YouTube kita, boleh di subscribe, boleh di like, dan Komen. boleh di komen banget saran apa ya, saran Selanjutnya konten tuh kita mau apa apa gitu. nih? Terima kasih semuanya, dadah.